Anak-anak, Tante ucapkan selamat sore. Anak-anak sudah siap untuk beribadah sore hari ini? Kalau anak-anak sudah siap, ayo kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah sore hari ini. Anak-anak, sudah tidak boleh ada yang masih lari sana kemari, jalan-jalan sana kemari, atau main-main. Sudah tidak boleh ya. Berdiri yang manis di depan HP, laptop, komputer, televisi. Kita mulai ibadah sore hari ini dengan sungguh-sungguh agar Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Ya anak-anak ya, ayo kita pujikan Bapa terima kasih. Memuji dengan sungguh-sungguh. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji Anak-anak, kita masuk dalam doa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, taruh di atas dada. Tirukan Tante Evi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga pada sore hari ini kami dapat beribadah. Tuhan, tolong kami, pimpin kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pimpin ibadah sore hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Tuhan Yesus, ada kuasa kegelapan yaitu iblis yang senantiasa mengganggu kami dalam beribadah. Oleh sebab itu kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anak, Tante mau tanya, sore hari ini anak-anak senang enggak kalau ibadah? Atau anak-anak sedih, nangis, marah? Tadi waktu anak-anak lagi enak-enak tidur, dibangunkan mama papa, suruh ibadah, lagi main game, wah asik-asik main game, disuruh berhenti sama mama papa. Atau lagi nonton TV, disuruh berhenti sama mama papa. Terus anak-anak nangis, marah, ada? Enggak ya? Anak-anak sekolah minggu tidak boleh nangis, tidak boleh marah. Kalau disuruh mama papa untuk ibadah, harus dengan sukacita. Anak-anak yang manis harus senang ibadah, harus setia ibadah. Anak-anak mau? Kalau mau, yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan Happy Yayaya. Kita pakai gerakan ya, biar semangat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin
semakin mendalam. Sudah. Anak-anak duduk kembali. Nah, anak-anak, tadi di pujian Happy Yaya tadi ada kata-kata saya senang jadi anak Tuhan. Ayo, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Pasti anak-anak senang jadi anak Tuhan. Tante Evi senang jadi anak Tuhan. Kenapa Tante? Kalau jadi anak Tuhan, kita selalu dipelihara Tuhan, kita selalu dilindungi Tuhan, kita selalu dijaga Tuhan. Kalau jadi anak Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Setan, iblis dan kawan-kawannya tidak dapat menjamah kalian, tidak dapat mengganggu kalian, ya, karena kita dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, karena kita anak Tuhan. Nah, tapi anak-anak, jadi anak Tuhan itu ada syaratnya. Ndak cuma ngomong, saya senang jadi anak Tuhan, saya anaknya Tuhan. Ndak, harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, harus rajin beribadah. No marah, no nangis, yes, sukacita. Terus apa lagi? Suka berdoa, suka memuji Tuhan. Terus apa lagi? Tidak melakukan dosa. Dosa itu banyak anak-anak macamnya. Nakal itu juga dosa. Marah disuruh ibadah marah-marah nangis juga dosa. Berbohong juga dosa. Apalagi memfitnah juga dosa. Banyak anak-anak malas juga dosa. Ya, anak-anak enggak mau kan melakukan perbuatan dosa agar bisa menjadi anak Tuhan, ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita pujikan, aku senang jadi anak Tuhan. Nanti kata bohong itu kita ganti menjadi malas, ya. Ayo. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Aku senang Malas ya? jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan tidak boleh malas. Ya, kalian duduk lagi. Capek ya anak-anak? Enggak ya, masih semangat ya. Anak-anak berarti kalau mau jadi anak Tuhan tidak boleh malas, bohong, dan dosa-dosa lainnya. Anak-anak, Tante mau kasih pengumuman sedikit aja ya. Minggu depan kita masih ibadah secara online. Anak-anak sudah tahu hari Minggu jam 4 sore. Nah, sebelum jam 4 sore 30 menit sebelum jam 4 sore, anak-anak sudah duduk manis di depan laptop, HP, komputer, televisi. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi untuk ibadah. Meskipun kita ibadah di rumah, ya harus menghargai Tuhan. Tuhan sangat senang dengan anak yang menghargai Tuhan, ya. Terus anak-anak udah langsung absen dulu. Waktu ibadah, mulai ibadah, enggak boleh lagi yang lari-lari ya. Jalan sana sini atau masih main ya anak-anak ya. Ayo sekarang kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, buka telinga agar kita dapat mendengar sungguh-sungguh, kita ngerti firman, kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak mau? Ayo
Kita bangkit berdiri, kita pujikan jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layaki hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak, kita mau masuk dalam doa. Tutup matanya ya. Tirukan Tante Evi berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang puji-pujian. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, pimpin kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ada kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu ibadah kami melalui roh malas, roh ngantuk, roh main-main. Oleh sebab itu kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi dari rumah kami masing-masing, dari hati kami. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anak, sore hari ini firman kita tentang anak yang hilang. Tentang anak yang hilang. Nanti di Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa baca, sudah menulis, kalian buka Alkitab, menulis ayat dan penjelasannya. Kalau bagi anak-anak yang masih baru bisa baca, nah boleh nulis ayatnya aja ya. Anak-anak, di Lukas 15 ayat 11 sampai 24 itu ada seorang bapak, ada seorang ayah bapak mempunyai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Itu kita lihat di layar. Nah itu ada gambarnya, lah itu ada bapaknya, ada si sulung, ada si bungsu. Si sulung pakai jenggot ya itu ya, si bungsunya itu ndak ya, lebih muda. Nah suatu saat si bungsu ini minta sama ayahnya, sama bapaknya, minta agar bapaknya ini membagikan harta warisan bagiannya. Wah, minta ya, harta warisan bagian si bungsu. Si bapak menyetujui. Nah, kemudian bapaknya memberikan bagian harta warisan bagian si bungsu. Nah, anak-anak, setelah mendapatkan harta warisan bagiannya, kemudian si bungsu menjual harta warisan itu dan si bungsu mendapatkan uang yang banyak anak-anak ya, uangnya banyak.
hasil menjual harta warisan bagian si bungsu. Setelah mendapat uang yang banyak, lalu si bungsu membawa uang itu ya, uang yang banyak itu pergi jauh ke negeri yang jauh anak-anak. Bapaknya ditinggal, rumahnya juga ditinggal, kakaknya juga ditinggal ya. Ia pergi ke negeri jauh. Anak-anak, sikap si bungsu ini membuat bapaknya itu sakit ya, sedih karena anak yang dikasihinya itu meninggalkan bapaknya, pergi entah kemana. Nah, anak-anak, saat si bungsu itu tiba di negeri yang jauh itu, si bungsu melakukan perbuatan dosa. Waduh, apa itu? Melakukan menghambur-hamburkan uang, berpesta pora. Wah, makan, minum, mabuk-mabukan tiap hari itu ya. Dia menghabiskan uangnya, berpesta pora, memboroskan uangnya untuk makan, minum, mabuk-mabukan. Itu perbuatan dosa anak-anak ya. Nah, sampai akhirnya karena sering pesta pora, minum-minuman, memboroskan uang ya yang tidak ada gunanya untuk keperluan mabuk-mabukan itu, akhirnya uang yang tadinya banyak anak-anak ya habis. Lama-lama habis, si bungsu tidak punya uang, sepersen pun tidak punya uang. Dia jatuh miskin. Nah, dia jatuh miskin, melarat anak-anak ya. Nah, si bungsu pun pakaiannya sudah tidak indah lagi, pakaiannya sudah sobek sana, sobek sini, alias compang-camping. Wah ya, seperti apa? Seperti pengemis, seperti gelandangan, maaf lo ya, seperti gembel. Wah ya anak-anak ya. Nah, saat itu juga di negeri itu juga terjadi bencana kelaparan. Nah anak-anak, kalau bencana kelaparan berarti kurang bahan makanan, krisis makanan. Nah, banyak di negeri itu orang-orang yang kelaparan. Begitu juga termasuk juga si bungsu juga kelaparan. Nah, karena dia itu ingin makan ya, dia tidak punya uang, sudah tidak punya uang ya, dia ingin makan biar tidak kelaparan, biar tidak mati kelaparan. Maka ia keliling negeri mencari pekerjaan. Nah, keliling negeri sampai ada seorang majikan yang mau memberikan dia pekerjaan. Menjadi apa? Yuk kita lihat gambar lagi di layar. Nah, loh kok ada babi itu? Menjadi penjaga babi anak-anak. Si bungsu yang tadinya dari keluarga kaya, ya datang ke negeri jauh, bawa uang banyak, tiap hari pesta, sekarang jatuh miskin, jadi penjaga babi. Anak-anak, saat menjaga babi kan si bungsu masih lapar ya, sudah berhari-hari tidak makan, badannya kurus, lapar. Nah, saat dia menjaga babi, nah, dia melihat babi itu sedang makan. Nah, sedang makan. Dia ingin makan makanan babi. Kalian tahu makanan babi itu dari apa? Dari ampas makanan. Nah, dari sisa makanan yang sudah bau, kotor ya, terus apalagi yang sudah tidak bergizi, tidak ada vitaminnya sama sekali, tidak layak untuk dimakan manusia, hanya dimakan babi binatang. Tapi karena lapar, si bungsu ini ingin makan. Tapi anak-anak sayang sekali, tidak ada seorang pun yang mau memberikan makanan babi itu kepada si bungsu. Tidak ada orang yang mau memberikan. Nah, saat itu ya, dengan perut lapar, si bungsu sedih, susah, sengsara, karena tidak ada orang yang mau memperdulikan dia. Nah,
Dia teringat sama rumah bapaknya. Dia teringat sama bapaknya. Di rumah bapaknya itu pegawainya bapaknya atau pelayan bapaknya itu makan yang enak-enak. Makanannya berlimpah. Wah, enak, lezat. Nah, sedangkan dia di situ ya di kandang babi kelaparan. Ayo kita baca Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Ayat 17 dulu ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lah anak, di ayat ini menjelaskan kalau si bungsu ini menyesal atas perbuatannya, menyakiti ayahnya, meninggalkan ayahnya. Seandainya dulu ia tetap di rumah ayahnya, tidak mungkin ia kelaparan. Nah, kemudian dia ingin pulang ke rumah. Aku mau pulang ke rumah. Aku mau minta maaf sama ayahku. Aku mau mengaku semua kesalahanku. Aku mau bertobat. Nah, kemudian anak bangkitlah si bungsu ya, dia kemudian berjalan pulang ke rumah bapaknya. Gimana nanti bapaknya waktu lihat si bungsu pulang ke rumah yang dulu menyakiti hati bapaknya, membuat sedih bapaknya, yang menghambur-hamburkan uang bapaknya, bagaimana? Marah atau mengusir si bungsu? Nah, ternyata anak-anak ya, bapak ini sangat menyayangi anaknya. Ya, ia sangat sukacita menyambut kedatangan anaknya. Saat si bungsu itu berjalan dari kejauhan, masih jauh itu ya, si bapak ngomong, itu kok seperti anakku ya, si bungsu, tapi kok kurus, bajunya kok compang-camping, kok sudah seperti gembel ya, apa benar itu anakku? Terus bapaknya itu lihat, si bungsu kan semakin mendekat. Nah, oh iya benar, itu si bungsu anakku. Wah, bapaknya nangis, ketawa ya, tersenyum sama nangis, bukan ketawa, tersenyum sama nangis. Ya, nangis-nangis bahagia. Nah, lalu bapaknya belum dekat anaknya, masih jauh. Bapaknya sudah lari menyongsong anaknya. Yuk kita lihat di gambar itu. Nah, ada gambarnya. Nah, menyongsong anaknya, dari dekat bapaknya langsung merangkul anaknya dengan erat. Dirangkul, dipeluk anaknya. Aduh anakku, bapak sudah lama merindukanmu. Bapak sudah mengharapkan kedatanganmu. Kenapa kamu baru pulang nak? Kenapa? Wah, anaknya ngomong, Pak maaf ya Pak, maaf kesalahanku Pak, maafkan aku Pak, ampuni aku Pak. Nah, bapaknya senang anak-anak ya menyambut kedatangan si bungsu, anak yang hilang telah kembali. Kita baca di Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, telah mati dan menjadi hidup kembali. Nah, kemudian ya anak-anak saking senangnya pelayannya dipanggil. Pelayan, hambaku, ambilkan jubah yang indah, yang bagus untuk dikenakan si bungsu. Pelayan, hambaku, ambilkan sepatu yang bagus, yang indah untuk dipakaikan pada si bungsu. Nah, pelayan, hambaku, tolong sembelihkan lembu tambun. Nah,
untuk merayakan kedatangan anakku yang telah lama hilang. Nah, kita lanjutkan ya, Lukas 15 ayat 24 bagian B. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Nah, bapaknya senang ya anak-anak ya. Anak yang dulunya pernah menyakiti hati bapaknya, meninggalkan bapaknya. Tapi saat anaknya mau kembali kepada bapaknya, bapaknya menerima dengan sukacita. Anak-anak, setelah kita mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang, si bungsu, sekarang arti rohani bagi kita, bagi anak-anak, bagi tante juga ya. Anak-anak, bapak si sulung, si bungsu, bapak si bungsu, si sulung dan si bungsu ini gambaran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tetap anak-anak. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap menyayangi kita, meskipun kita itu sering memilukan hati Tuhan, menyakiti Tuhan, membuat sedih Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, kita itu sering membuat Tuhan sedih anak-anak ya. Tapi anak-anak, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, mau bertobat kepada Tuhan, mau minta ampun, minta maaf, mengaku semua dosa-dosa kita, Tuhan dengan tangan terbuka mau memeluk kita kembali, mau menerima kita kembali anak-anak, seperti si bapak ini terhadap si bungsu. Anak-anak, sifat atau sikap memilukan hati Tuhan. Contohnya, seperti saat ini, kalian sedang beribadah. Nah, kalian main-main, tidak sungguh-sungguh waktu memuji, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh, main-main. Kalian masih pegang mainan, atau kalian masih jalan-jalan sana sini, apalagi di rumah sekarang secara online ya, tidak ada tante di situ, tidak ada yang negur. Wah, seenaknya kalian jalan sana, jalan sini, lari sana, lari sini, masih mainan, teriak-teriak, ngobrol, apalagi goda adik kakak. Nah, itu sikap yang memilukan hati Tuhan. Tuhan sedih melihat anak yang berbuat demikian. Terus ada lagi, kalian sudah tahu hari Minggu jam 4 sore ada ibadah. Dilihat jamnya, waduh jam 4 sore kurang 15 menit, lah masih seru ya Pak main game. Nah, nanti aja dah ibadahnya, nanti ikut siaran ulang aja, nunggu aja main game aja. Nah, boleh? Tidak boleh, itu juga memilukan hati Tuhan. Nah, terus waktu ibadah, kalian tidak mau ibadah, sama mama disuruh, ayo bangun ibadah itu loh, ayo cepet siap-siap. Tidak lama, minggu depan kan ada ibadah lagi, sekarang tak tidur aku ngantuk. Nah, itu juga memilukan hati Tuhan anak-anak. Anak-anak ya, kalau anak-anak lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani, ibadah sama Tuhan ya. Anak-anak, perkara yang jasmani ini loh yang akan menyeret kalian itu sehingga meninggalkan ibadah. Perkara yang jasmani ini membuat kalian itu meninggalkan ibadah, membuat kalian itu meninggalkan rumah Tuhan, tidak mau ke gereja lagi ya. Membuat kalian itu meninggalkan kandang penggembalaan, tidak mau. Nah, terus gimana? Kalau sudah di luar rumah Tuhan, di luar kandang penggembalaan, udah tidak mau ibadah lagi, sikap kalian bagaimana? Sikap kalian menjadi liar. Apa itu liar, Tante? Waduh, kok serem liar itu. Nah, sikap kalian itu akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ingat seperti si bungsu itu,
meninggalkan rumah bapaknya ke negeri jauh, jauh dari rumah bapaknya, dia melakukan perbuatan dosa, maka minum, mabuk-mabukan, memboroskan uang. Nah, begitu juga kalian, kalau sudah meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan kandang penggembalaan, tidak mau ibadah, ya, kemudian tidak mau berdoa, otomatis kalau sudah tidak mau ibadah ya tidak mau berdoa. Nah, terutama meninggalkan Tuhan, wah hidup kalian menjadi liar, sering melakukan dosa. Apa saja dosa itu? Banyak anak-anak, kalian jadi nakal. Nah, anak yang tidak tergembala pasti nakal. Kalian jadi suka bohong, suka berdusta, nah, pada mama, papa, pada bapak, ibu di sekolah, pada teman-teman, ya, suka berbohong. Nah, kemudian kalian suka memfitnah, suka berkelahi sama teman. Wah, temannya ndak apa-apa, sudah dipukul. Temannya ndak apa-apa, sudah ditendang. Waduh, parah ini ya. Itu adalah liar. Hidup kalian menjadi liar, penuh dengan melakukan dosa. Nah, kalau melakukan dosa terus ya, terus bergumul dengan dosa, waduh, bergumul dengan dosa. Akhirnya ya, dosa ini loh yang menyeret kalian masuk ke kandang babi. Nah, di kandang babi itu ratap tangis, beban berat, susah payah, air mata, terus apa lagi? Sengsara, itu ada di kandang babi. Ingat loh anak-anak, dosa ini loh yang membuat hidup kalian itu susah. Contohnya, kalian kalau nakal, seumpamanya nakal atau berbohong gitu ya. Di rumah nakal berbohong, mama papa suka enggak? Enggak suka. Kalian sering dimarahin enggak? Sering. Enak dimarahi mama papa? Enggak enak. Sedih kan? Nah, susah kalian dimarahi mama papa. Di sekolah juga gitu, kalian dimarahi bapak, ibu, guru. Enggak enak. Sedih kalian. Di rumah dimarahi mama papa. Di sekolah dimarahi bapak, ibu, guru. Teman-teman, ada yang mau berteman dengan anak yang nakal, yang suka berbohong? Enggak ada. Siapa yang suka punya teman yang mau punya teman yang bohong dan nakal? Enggak ada. Kalian enggak punya teman. Akhirnya kalian susah. Nah, dosa ini loh yang membuat kalian hidupnya susah. Langkah-langkah hidup kalian ini susah. Di dunia ini sudah sulit anak-anak ya. Kalau kalian tidak tergembala ya, kalau kalian melakukan dosa akan semakin susah. Hidup ini loh tidak enak anak-anak ya, penuh susah. Masa depan kalian itu suram, suram masa depannya ya. Nah, tapi anak-anak, kalau kalian tetap sudah tahu dosa ini membuat kita susah, tapi kalian tetap di kandang babi itu, tidak mau keluar-keluar dari kandang babi, terus bergumul dengan dosa, terus melakukan dosa. Akhirnya apa? Akhirnya kalian masuk maut. Upah dosa adalah maut. Kita baca di Roma 6 ayat 23a. Ya, sebab upah dosa ialah maut. Nah, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Kebinasaan untuk selama-lamanya. Masuk neraka. Ayo, siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada kan yang masuk neraka, mau masuk neraka? Nah, tadi si bungsu tadi udah masuk kandang babi, sengsara, lapar, hampir mati kelaparan. Tapi untung dia itu ingat rumah bapaknya. Untung dia itu ingat bapaknya. Dia keluar dari kandang babi, pulang ke rumah bapaknya. Seandainya dia tidak mau pulang ke rumah bapaknya, enggak mau ingat sama rumah bapaknya, sama bapaknya, dia tetap di kandang babi, dia akan mengalami mati kelaparan anak-anak. Untung dia itu pulang, jadi dia tidak mengalami mati kelaparan. Nah, makanya anak-anak ya, mulai sekarang anak-anak ibadah yang sungguh-sungguh
ya, ndak boleh main-main, ya, ndak boleh jalan sana kemari, itu ndak boleh. Duduk yang manis, mengikuti ibadah dengan baik, ya. Jangan sekali-kali anak-anak meninggalkan ibadah. Jangan sekali-kali anak-anak meninggalkan rumah Tuhan. Jangan sekali-kali anak-anak meninggalkan kandang penggembalaan. Tergembalalah dengan baik dan benar anak-anak, karena di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan, di dalam kandang penggembalaan, hidup kalian ini loh, langkah-langkah hidup kalian ini loh menjadi enak dan ringan. Ya, meskipun dunia ini sulit anak-anak, tapi kalau kalian setia ibadah, tergembala, ya, tetap di rumah Tuhan, hidup kalian itu menjadi enak dan ringan. Masa depan kalian itu akan indah dan berhasil. Dan sampai akhirnya kalian akan hidup kekal selama-lamanya di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Ayo kita baca ayat terakhir ya. 1 Timotius 4 ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. No, benar kan? Ibadah yang baik, yang sungguh-sungguh. Jangan memilih perkara yang jasmani. Ibadah dulu ya, ibadah dulu, setelah itu boleh main game, boleh nonton TV, boleh main sama teman. Tante enggak pernah melarang, tapi waktu ibadah dulu ya. Setelah itu baru yang perkara jasmani. Tapi juga harus ingat, boleh main game, boleh nonton TV, tapi enggak tahu waktu. Ya, seharian penuh, ya juga enggak baik ya. Bagi kesehatan juga enggak baik ya anak-anak ya. Anak-anak ngerti ya. Jadi ibadah itu menuntun kita agar kita berjalan di jalan yang benar, agar kita, hidup kita ini diatur oleh Tuhan menjadi enak dan ringan sampai hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Anak-anak mau? Mau ya? Udah, mari kita berdiri, kita pujikan Bapa, terima kasih ya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Anak-anak, matanya ditutup, tangannya dilipat, taruh di atas dada. Tirukan Tante Evi berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sore hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan yang masih kecil-kecil ini. Kami masih menyakiti hati Tuhan. Kami masih tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Kami masih main-main dalam ibadah. Kami masih malas, ngantuk dalam beribadah. Tolong kami Tuhan, ubah kami Tuhan menjadi anak yang manis, anak yang setia dalam ibadah pelayanan, anak yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus,
Pimpin kami Tuhan, agar kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami keselamatan, berkati kami Tuhan. Pertemukan kami minggu depan pada ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.